Kita sudah tahu contoh alur revitalisasi koperasi desa atau kelurahan merah putih. Mau tahu contohnya? Simak videonya untuk info selengkapnya. Video ini dipersembahkan oleh Zona Penjelasan, memaparkan dengan kata, menerangi dengan makna. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Zona Penjelasan. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai contoh alur revitalisasi koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah, koperasi sendiri merupakan perekonomian bangsa, namun seiring berjalannya waktu, koperasi tentu perlu revitalisasi atau pengembangan agar tetap relevan, sehat, dan mampu memberikan manfaat optimal bagi anggotanya. Nah, langsung saja di sini kita akan membahas alur revitalisasi koperasi desa atau kelurahan merah putih sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, teman-teman. Nah, proses ini dimulai dari pengurus koperasi yang melakukan identifikasi potensi dan rencana revitalisasi. Nah, setelah itu, di sini nanti akan dilakukan rapat anggota dan rapat anggota gabungan. Hasil identifikasinya tersebut dibawa ke rapat anggota jika perlu. Nah, lalu dilanjutkan dengan rapat anggota gabungan untuk membahas langkah strategis koperasi. Lalu selanjutnya, koordinasi dan pendampingan dari dinas. Nah, pada tahap ini dinas terkait melakukan koordinasi dan pendampingan ya. Bahkan ada juga koordinasi dengan koperasi lain apabila dilakukan proses penggabungan. Nah, setelah itu berita acara rapat dan penyerahan dokumen ya di sini. Setelah itu ini tanda panahnya berita acara rapat dan penyerahan dokumen ini. Nah, untuk setelah keputusan diambil, dibuatlah berita acara rapat, lalu kemudian dokumennya diserahkan kepada NPAK atau notaris pembuat akta koperasi. Nah, di sini sudah. Nah, setelah itu akan diunggah ke SABH dan pengesahannya ya, teman-teman. Di sini diunggah ke SABH dan SK pengesahan. Nah, di sini NPAK tersebut diunggah dokumen ke dalam SABH, lalu selanjutnya akan diterbitkan SK pengesahan akte perubahan anggaran dasar koperasi desa atau kelurahan merah putih. Nah, selanjutnya koperasi kemudian bisa melaksanakan penggabungan resmi dengan koperasi lain bila disepakati. Selain itu, koperasi juga dapat melakukan self declare ODS mandiri sebagai bagian dari revitalisasi. Nah, kemudian tahap terakhir adalah Kementerian akan mengumumkan SK pengesahan akte perubahan anggaran dasar koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan begitu, koperasi resmi berstatus baru dan siap langkah lebih maju. Nah, itu tadi contoh alur revitalisasi atau pengembangan koperasi sesuai Juklak Menteri Koperasi RI nomor 1 tahun 2025. Nah, dengan mengikuti prosedur yang benar, koperasi tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga bisa lebih sehat, berkembang, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi anggotanya maupun masyarakat. Nah, sekian video dari Zona Penjelasan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.